Tolong! Tolong! Selamat datang di Sahabat Horor. Dengarkan cerita-cerita misteri yang bikin merinding tiap episodenya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Reza mendengus kesal. Tangan kirinya memukul setir mobil sedan mewahnya, sementara mata kirinya menatap jarum bensin yang sudah hampir menyentuh garis E. Ia seharusnya sudah tiba di Desa Sukamaju 2 jam yang lalu, di rumah Pakde Hasan, saudaranya. Namun, GPS di ponselnya mati total, dan ia kini tersesat di jalan kecil beraspal rusak, dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang seolah menelan sisa cahaya sore. Udara terasa dingin menusuk, membawa aroma lembab khas lumut dan tanah basah. Sial, sepertinya aku salah belok, gumam Reza. Ia mencoba memutar balik mobilnya, namun roda belakangnya terperosok ke dalam lubang besar, membuat mobil itu miring dan mesinnya mendadak mati. Kepanikan mulai merayap. Ia sendirian. Ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Matahari sudah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang menari di antara batang-batang pohon. Reza membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Ia menatap ke dalam hutan lebat di sisi jalan. Pohon-pohon di sana tampak tua, dengan ranting-ranting yang saling melilit seperti urat-urat raksasa. Hutan itu terasa memiliki mata, mengawasinya dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada suara jangkrik, burung, atau hewan malam lainnya. Hanya keheningan yang pekat membuat detak jantungnya terdengar begitu keras di telinganya. Reza menyalakan senter dari ponselnya yang layarnya retak, berharap menemukan rumah atau warung. Nihil. Saat ia sedang berjongkok memeriksa roda mobilnya, sebuah bayangan bergerak di sudut matanya. Reza refleks menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dari balik semak belukar yang basah, sekitar 20 meter darinya, muncul seorang wanita. Ia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat Reza, bahkan di tengah minimnya cahaya senter. Wajahnya oval, kulitnya putih pucat seperti pualam, dan rambut hitam panjangnya tergerai basah menutupi sebagian bahunya. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua dan kain sarung batik yang sudah pudar warnanya. Yang paling aneh, ia berjalan tanpa alas kaki, dan kakinya sama sekali tidak mengeluarkan suara langkah, seolah ia melayang. "Permisi mas, ada masalah?" Suara wanita itu lembut, seperti alunan musik yang merdu, namun memiliki resonansi yang aneh, seolah suara itu datang dari jarak yang jauh. Reza sempat terpaku, terhipnotis oleh kecantikan dan kemisteriusannya. Ia bangkit, berusaha menenangkan napasnya. "Ya Nona, mobil saya terperosok dan mati. Apakah di dekat sini ada perkampungan?" Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa terasa dingin dan tidak mencapai matanya. "Perkampungan masih jauh mas, ini sudah masuk batas hutan larangan. Tidak banyak orang berani lewat sini setelah maghrib." Nama hutan larangan membuat bulu kuduk Reza merinding, tetapi kehadiran wanita cantik itu meredam ketakutannya. "Saya Reza, saya mau ke Desa Sukamaju." "Saya Rani, jangan khawatir Mas Reza, ikutlah dengan saya. Ada pondok kosong tidak jauh dari sini. Setidaknya Mas bisa beristirahat malam ini." Rani menunjuk ke arah kedalaman hutan, tempat yang gelap gulita. Meskipun logika Reza berteriak untuk menolak, ada daya tarik tak terhindarkan dari Rani. Ia merasa ada ikatan instan, sebuah hasrat kuat yang menuntutnya untuk mengikuti wanita itu. "Baiklah Rani, tapi mobil saya." "Tinggalkan saja, tidak akan ada yang berani mengambilnya di sini," potong Rani dengan nada meyakinkan, membuat Reza makin merasa daerah itu memang angker. Reza akhirnya mengambil tas ranselnya, ponsel, dan dompet. Ia mengikuti Rani masuk ke dalam kegelapan yang pekat.
Begitu mereka melangkah 2 meter dari jalan, udara dingin yang menusuk tadi berganti menjadi hawa yang sangat pengap, beraroma kembang, 7 rupa, bercampur bau tanah busuk. Pondok yang Rani maksud ternyata adalah sebuah gubuk tua reyot yang terbuat dari kayu lapuk, terletak di bawah pohon beringin yang sangat besar. Dindingnya ditumbuhi lumut dan atapnya nyaris rubuh. Di dalam gubuk, Rani menyalakan sebuah lampu minyak kecil yang terbuat dari kaleng bekas. Cahaya oranye yang redup itu memantul di wajah pucat Rani, membuatnya tampak semakin mempesona sekaligus menakutkan. Mereka duduk berhadapan. Rani mulai bercerita tentang dirinya yang hanya tinggal sendirian. Ia berbicara dengan suara pelan dan mata yang selalu menatap Reza dalam-dalam. Malam itu, di dalam gubuk tua berbau mistis, Reza dan Rani berbagi cerita, atau lebih tepatnya, Reza yang lebih banyak bercerita tentang hiruk-pikuk kota. Reza merasa Rani adalah jawaban atas semua kekosongan dalam hidupnya. Cinta tumbuh begitu cepat dan tak terkendali. Reza yang terburu-buru dan terbuai kecantikan itu sudah bulat tekadnya. Ia akan menikahi Rani dan membawanya keluar dari hutan terkutuk ini. Ia mengabaikan semua keanehan, cara Rani muncul, keheningan hutan, dan aura dingin di sekitarnya. Yang Reza tahu, ia menginginkan Rani seutuhnya. Saat Reza tertidur lelap, ia tidak menyadari bahwa Rani tidak pernah tidur. Mata Rani terbuka sedikit, menatap langit-langit pondok, dan bibirnya menyunggingkan senyum misterius yang terlihat sangat menyeramkan dalam kegelapan. Udara di gubuk terasa semakin dingin. Pagi hari datang, namun tidak membawa kehangatan. Reza terbangun, mendapati dirinya sendirian di gubuk. Lampu minyak sudah padam, dan hanya cahaya samar yang masuk dari celah-celah dinding. Ia keluar menuju mobilnya. Ajaib, mobilnya kini sudah berdiri tegak, terlepas dari lubang lumpur. Reza tidak membuang waktu. Ia menghabiskan sisa bensin untuk mencapai desa Sukamaju, tempat Pakde Hasan tinggal. Ia memarkir mobilnya jauh dari pandangan rumah Pakde Hasan di bawah pohon besar di pinggir desa, lalu berjalan kaki. Ia menyapa Pakde Hasan dan istrinya, Bibi Wati. Mereka terkejut melihat Reza yang datang sendirian dan tampak kelelahan. Reza berbohong. Ia bilang mobilnya mogok jauh dan ia menumpang kendaraan lain. Selama 2 hari di sana, Reza gelisah. Pikirannya dipenuhi Rani. Ia tidak menceritakan apapun tentang Rani kepada Pakde dan Bibi. Janji yang ia buat di dalam hati, terikat oleh aura misterius Rani, membuatnya enggan bicara. Pada malam ketiga, Reza kembali ke gubuk di hutan larangan. Ia membawa bekal dan hadiah kecil untuk Rani, berupa gaun sederhana yang ia beli diam-diam di pasar desa. Rani menyambutnya dengan wajah datar. Ia duduk di balai-balai kayu. "Rani, aku mencintaimu. Aku ingin kau ikut denganku ke kota. Aku ingin kita menikah," ujar Reza tanpa basa-basi. Rani menatapnya dengan pandangan dingin yang tajam, seolah sedang menilai ketulusan Reza, atau mungkin lebih dari itu. "Aku terima, Mas Reza, tapi ada syarat yang tidak boleh kau langgar." Reza mengangguk mantap. "Apapun Rani, aku akan melakukannya." Pertama, Rani mulai berbicara. Suaranya berbisik, tetapi setiap kata terasa berat dan menekan. "Aku tidak butuh perhiasan emas, perak, atau uang sebagai mahar. Mahar yang kuinginkan adalah 1 gulungan kain kafan utuh." Reza terhenyak. Alisnya berkerut. "Kain kafan? Ini adalah permintaan yang paling ganjil dan menyeramkan." "Kain kafan? Kenapa, Rani?" Rani mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke wajah Reza. Matanya yang gelap memancarkan bayangan misterius. "Jangan bertanya. Itu yang kuinginkan. Kau harus mencarinya sendiri.
kain yang paling bersih dan putih. Baiklah, jawab Reza, meskipun tenggorokannya tercekat. Ia mencoba merasionalisasi. Mungkin itu adalah kepercayaan aneh di desa terpencil. Kedua, dan ini yang paling penting, lanjut Rani. Akad nikah kita tidak boleh dihadiri siapapun. Tidak ada wali, tidak ada penghulu, tidak ada saksi. Kita akan melakukannya sendiri di gubuk ini. Dan kau, Mas Reza, tidak boleh menceritakan apapun tentang aku, tentang pernikahan ini, atau tentang gubuk ini kepada siapapun, saudaramu, warga desa, bahkan kepada dirimu sendiri sebelum akad itu selesai. Jika kau melanggar, perjanjian ini batal dan kau akan menanggung akibatnya. Ancaman itu diucapkan dengan nada datar, tetapi ada kekuatan gaib yang membuat Reza bergidik. Ini bukan lagi keanehan, ini adalah sebuah perjanjian mistis yang menakutkan. Rasa takutnya kini bersaing sengit dengan obsesi cintanya. Cinta butanya menang. Ia bertekad setelah akad selesai, ia akan membawa Rani ke kota dan melupakan semua keanehan ini. Aku janji, Rani, kata Reza, suaranya sedikit bergetar. Aku akan menepati semua syaratmu. Rani tersenyum. Kali ini senyumnya lebar, tetapi kembali terasa sangat dingin. Ia mengulurkan tangan dan jari-jarinya yang panjang menyentuh lengan Reza. Sentuhan itu terasa dingin seperti es, membuat Reza merinding dari ujung kaki hingga kepala. Bagus, Mas Reza. Bawalah mahar itu kemari saat bulan purnama sempurna 3 malam dari sekarang. Dan jangan pernah bicara sampai semuanya selesai. Reza menghabiskan malam itu dalam keheningan yang penuh tekanan. Ia tidak berani bertanya lebih jauh, takut melanggar janji. Ia hanya menatap Rani yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui celah dinding. Rani tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap kegelapan di luar jendela. Reza merasakan ketidaknyamanan yang mendalam, tetapi ia memaksakan diri untuk percaya bahwa ini hanyalah ritual pernikahan desa yang unik. Ia memejamkan mata, berharap pagi segera datang untuk melepaskannya dari suasana mencekam di hutan larangan. Reza menghabiskan 2 hari berikutnya dalam keadaan tegang. Ia berhasil mendapatkan gulungan kain kafan utuh dari seorang pemilik toko kain di kota kecil dekat desa Sukamaju. Ia berbohong, mengatakan bahwa kain itu untuk properti teater. Ketika ia memegang gulungan kain itu, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia menyimpannya di bagasi mobil, ditutupi koran tebal, seolah benda itu adalah sesuatu yang sangat memalukan dan menakutkan. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Bulan purnama bersinar terang, cahayanya memutihkan jalanan menuju hutan larangan. Reza kembali ke gubuk sendirian. Ia membawa kain kafan mahar dan mengenakan pakaian terbaiknya. Setelan kemeja putih bersih, Rani sudah menunggunya di dalam gubuk. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, mengenakan kebaya hitam yang tampak menonjol di antara kegelapan. Wajahnya hari ini terlihat lebih pucat dari biasanya, dan rambutnya yang hitam panjang terlihat lebih berkilau. Di depannya, di atas sebuah meja kayu kecil, diletakkan 2 lilin putih yang menyala redup, melemparkan bayangan-bayangan aneh di seluruh ruangan. Udara di dalam gubuk terasa tebal, berbau kembang yang sangat menyengat, membuat Reza sulit bernapas. Aku sudah siap, Rani. Ini maharnya, kata Reza, meletakkan gulungan kain kafan itu di atas meja. Rani tidak mengucapkan terima kasih. Matanya yang gelap menatap kain kafan itu dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti kepuasan yang dingin. Ambil lilinmu, Mas Reza, katanya. Reza mengambil salah satu lilin, mengikuti instruksi Rani. Mereka berdiri berhadapan dengan kain kafan yang menjadi pembatas di antara mereka. Keheningan hutan di luar gubuk terasa seperti suara raungan di telinga Reza. Ia bergidik.
Karena kita sendirian, bisik Rani, suaranya bergetar. Kau akan menjadi wali, penghulu, dan saksi untuk dirimu sendiri. Ucapkan ijab kabul itu, Mas Reza, dan jangan lupa sebutkan maharnya. Reza menelan ludah. Ini terasa seperti ritual sesat, bukan pernikahan. Namun, janji adalah janji. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua keberaniannya. Ia membayangkan senyum manis Rani, mengusir bayangan horor dari benaknya. Saya nikahkan dan saya kawinkan diriku sendiri, Reza, dengan engkau, Rani, dengan mahar, selembar kain kafan utuh, dibayar tunai. Ucap Reza. Suaranya bergetar hebat. Setelah mengucapkan ijab, Reza menunggu. Rani tidak mengucapkan kabul. Ia hanya menatap Reza, kemudian menoleh ke arah kain kafan. Reza mengulangi ijabnya, berharap Rani akan memberikan respons yang lebih jelas. Saya nikahkan dan saya kawinkan diriku sendiri, Reza, dengan engkau, Rani, dengan mahar selembar kain kafan utuh, dibayar tunai. Reza membuka mata. Ia melihat Rani mengangguk perlahan, sangat pelan, tetapi gerakannya pasti. Di saat yang sama, salah satu lilin di meja tiba-tiba padam, meninggalkan bau sumbu yang menyengat. Tangan Reza mulai berkeringat dingin. Sah, bisik Rani. Suara itu bukan lagi merdu, melainkan terdengar serak dan dalam, seperti suara yang lama terpendam. Tepat setelah kata sah diucapkan, angin dingin yang luar biasa dahsyat menyapu, masuk melalui celah-celah gubuk, memadamkan lilin Reza. Tubuh Reza mendadak kaku. Dalam kegelapan total, ia hanya bisa mendengar suara gemerisik yang mengerikan. Suara itu berasal dari gulungan kain kafan di atas meja. Gulungan kain putih itu seolah hidup. Perlahan-lahan, ia bergerak sendiri, melilit ke arah kaki Rani yang sekarang tak terlihat dalam gelap. Kegelapan total yang menyelimuti gubuk hanya berlangsung selama 3 detik. Saat mata Reza mulai menyesuaikan diri dengan minimnya cahaya bulan yang masuk, pemandangan di depannya adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Rani, pengantin barunya, kini tidak lagi berdiri. Tubuhnya tidak lagi dibalut kebaya hitam. Ia telah berubah. Kain kafan yang Reza bawa sebagai mahar kini melilit seluruh tubuhnya, mulai dari kaki hingga kepala, mengikatnya erat seperti mumi. Tetapi kain kafan yang melilit itu bukan lagi kain kafan putih bersih yang ia beli. Kain itu sekarang terlihat coklat tua dan lusuh, dipenuhi noda-noda hitam dan merah yang menyerupai darah kering. Bau kembang 7 rupa bercampur bau busuk yang amis dan anyir menusuk hidung Reza. Dahi Reza langsung berkeringat dingin. Lututnya lemas. Ia tidak bisa bersuara. Ia hanya bisa menatap sosok di depannya yang kini mulai bergerak. Sosok itu yang Reza sadari adalah pocong, bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar. Ia melompat-lompat kecil, terikat oleh tali pocong di bagian kepala, leher, dada, dan kaki. Wajahnya yang semula cantik kini berada di balik balutan kain kotor. Tali yang mengikat bagian kepala pocong itu kini terlepas perlahan-lahan, seolah dibuka oleh tangan tak terlihat. Ketika kain kafan di bagian wajah terbuka sedikit, Reza melihatnya. Wajah Rani sudah tidak ada. Yang tersisa adalah wajah yang sangat pucat, dengan kulit yang mengelupas di beberapa tempat, dan matanya cekung, gelap, menatap Reza dengan pandangan kosong yang dipenuhi kebencian dan kepedihan yang tak terhingga. Bibir pocong itu menyeringai, memperlihatkan gusi dan gigi yang menghitam. Dari mulut pocong itu keluar suara rintihan panjang yang melengking, suara yang bukan lagi suara Rani yang merdu, melainkan suara duka seorang wanita yang disiksa. Suami, kau milikku selamanya. Kalimat itu diucapkan dengan desisan yang mengerikan. Pocong itu melompat maju, bergerak cepat. Reza merasa udara di sekitarnya menghilang. Logikanya hancur.
digantikan oleh kepanikan primal yang hebat. Ia berbalik dan berlari. Ia berlari menembus dinding kayu yang rapuh, tidak peduli dengan pecahan kayu yang menggores kulitnya. Ia berlari sejauh dan secepat mungkin dari gubuk terkutuk itu. Suara rintihan dan lompatan pocong yang semakin mendekat menjadi pemicu teror yang tak terbayangkan. Ia tidak berhenti berlari hingga ia mencapai jalanan utama, menemukan mobilnya dan menyalakannya dengan tangan yang gemetar. Ia menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan hutan larangan, tidak mempedulikan arah. Yang ia tahu, ia harus pergi sejauh-jauhnya. Ia tidak lagi memikirkan Rani, cinta, atau pernikahan. Yang ada hanyalah trauma yang baru lahir, trauma yang akan mengikutinya seumur hidup. Reza tidak menuju ke kota. Dalam kekalutan, ia justru kembali ke desa Sukamaju, tempat di mana ia merasa ada manusia. Ia mengemudi gila-gilaan, dan ketika ia tiba di gerbang desa, ia memarkir mobilnya dengan kasar di dekat rumah Pak De Hasan, lalu berlari dan menggedor pintu sekuat tenaga. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, dan napasnya tersengal-sengal. Ia telah kehilangan kewarasan untuk sementara waktu. Pintu rumah Pak De Hasan terbuka. Pak De Hasan dan Bibi Wati terkejut melihat kondisi Reza. Kemeja putihnya robek di beberapa tempat, wajahnya penuh lumpur dan darah kering dari goresan, dan matanya tampak seperti orang gila. "Reza, ada apa denganmu, Nak? Kau kenapa?" tanya Pak De Hasan cemas, segera membimbing Reza masuk. Reza tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis dan menggigil di sofa. Ia bergumam, mengulang-ulang kata-kata yang tidak jelas. "Kafan, pocong, akad, jangan sentuh." Bibi Wati segera membuatkan teh panas dan Pak De Hasan mencoba menenangkan keponakannya. Dibutuhkan waktu 2 hari penuh sebelum Reza kembali ke kesadaran penuhnya. Selama 2 hari itu, ia mengalami mimpi buruk yang parah, berteriak-teriak setiap kali ia melihat sehelai kain putih. Pada sore hari ketiga, saat ia sudah sedikit tenang, Pak De Hasan duduk di sampingnya. "Sekarang ceritakan, Reza, jangan ada yang kau sembunyikan. Apa yang terjadi padamu di hutan sana?" Reza menatap Pak De Hasan dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Dengan suara serak dan terbata-bata, ia menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Rani di tepi hutan larangan, cinta butanya, syarat pernikahan yang aneh, mahar kain kafan, hingga akad nikah sunyi yang berakhir dengan Rani berubah menjadi pocong mengerikan. Ketika ia mencapai bagian transformasi Rani, suaranya kembali menjadi jeritan. "Dia berubah, Pak De. Kain kafannya kotor, mukanya hancur. Dia pocong. Aku menikahi pocong." Pak De Hasan dan Bibi Wati saling pandang. Ekspresi mereka campur aduk antara simpati, ketakutan, dan keraguan. "Nak, kau pasti kelelahan. Kau tersesat di hutan angker itu," kata Bibi Wati mencoba menenangkan. "Mungkin kau berhalusinasi." "Aku tidak berhalusinasi, Bibi. Kain kafannya aku yang beli, aku yang bawa." Reza bersikeras meraih tangan Pak De Hasan. "Lokasinya, Pak De, di gubuk tua di bawah beringin besar, jauh di dalam hutan, arah utara dari tempat mobilku mogok pertama kali." Deskripsi lokasi ini membuat Pak De Hasan terdiam. Wajahnya yang semula skeptis kini menunjukkan kerutan cemas. Ia mengenal gubuk tua di bawah beringin besar itu. Itu adalah tempat yang dihindari oleh warga desa selama bertahun-tahun. Pak De Hasan menghela napas panjang. "Reza, apa kau ingat nama hutan itu saat kau pertama kali bertemu Rani?" Dia bilang, "Hutan larangan?" jawab Reza, hampir berbisik. Pak De Hasan menutup matanya sejenak. Ia sadar, cerita Reza bukan hanya sekadar halusinasi. Ia memanggil beberapa tetua desa yang ia kenal. Mereka semua berkumpul di rumah Pak De Hasan malam itu. Reza
terpaksa mengulangi kisahnya dari awal hingga akhir. Wajah para tetua desa itu menjadi semakin gelap dan tegang seiring Reza bercerita. Ketika Reza menyebutkan nama Rani, mahar kain kafan, dan lokasi akad, salah satu tetua yang dipanggil Mbah Joyo langsung menggelengkan kepala. "Sudah kuduga," kata Mbah Joyo dengan suara yang berat. "Kau tidak berhalusinasi, Nak Reza. Kau benar-benar bertemu dengannya." Semua mata tertuju pada Mbah Joyo, termasuk mata Reza yang penuh harapan akan pembenaran. Reza menyadari ia tidak gila. Ketakutan yang ia rasakan adalah nyata. Mbah Joyo mulai bercerita. Lampu minyak di ruang tamu Pak De Hasan berkedip-kedip, seolah ikut mendengarkan kisah kelam masa lalu yang akan diungkap. 10 tahun yang lalu, Mbah Joyo memulai. Suaranya rendah dan penuh kesedihan. "Di desa kita ini ada seorang penari ronggeng yang sangat terkenal kecantikannya. Namanya Nyai Ronggeng." Reza mendengarkan, teringat pada kecantikan Rani yang memikat. Nyai Ronggeng sangat dicintai, tetapi ia juga memicu iri hati dan hawa nafsu. Suatu malam, ia diundang menari di pesta di luar desa. Namun, dalam perjalanan pulang, ia dicegat oleh sekelompok pemuda bejat. Ia diperkosa secara brutal, lalu dibunuh. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Reza menggigil. Para pemerkosa itu membuang jenazahnya jauh di dalam hutan larangan, di dekat pohon beringin tua. Kami, warga desa, mencari selama berminggu-minggu. Jenazah Nyai Ronggeng tidak pernah ditemukan. Mbah Joyo menarik napas dalam-dalam. Sejak saat itu, hutan di sana kami namai hutan larangan. Banyak kejadian aneh. Warga sering mendengar rintihan pilu dan terkadang melihat penampakan seorang wanita cantik yang tiba-tiba menghilang, atau bahkan pocong yang melompat-lompat di antara pohon. Seorang tetua lain, Pak Chandra, menambahkan dengan nada ketakutan, "Rani, itu adalah wujud jelmaan Nyai Ronggeng. Ia menggunakan wujud cantiknya untuk memikat para pria yang tersesat. Arwahnya tidak tenang karena ia mati dalam keadaan terhina dan jenazahnya tidak pernah dimakamkan secara layak. Ia butuh mahar." "Mahar kain kafan," bisik Reza, air mata kembali menggenang di matanya. Ia sekarang mengerti. Nyai Ronggeng membutuhkan kain kafan untuk membalut jenazahnya yang hilang dan melengkapi ritual penguburan agar arwahnya tenang. "Ya, Nak Reza," lanjut Mbah Joyo. "Ia memilihmu karena kau adalah orang luar, mudah dikelabui, dan yang paling penting, kau menikahinya." "Kenapa dia harus menikahiku?" tanya Reza, suaranya putus asa. Arwahnya terikat pada nafsu dan kepedihan akibat perkosaan. Ia tidak hanya mencari kain kafan, tetapi juga suami untuk menyempurnakan dirinya, untuk mendapatkan legitimasi yang hilang. Dengan ijab kabul yang kau ucapkan, bahkan tanpa saksi, engkau telah mengikatkan dirimu secara gaib dengan arwah penasaran Nyai Ronggeng. Kain kafan itu, Nak, itu adalah balutan terakhir jenazahnya yang kini telah ia terima darimu." Reza menundukkan kepala. Ia merasa mual. Ia bukan hanya menikahi pocong, ia menikahi sebuah tragedi, sebuah arwah yang penuh dendam. Ia telah menjadi suami sah bagi entitas gaib dari hutan larangan. Klimaks bab ini terasa sangat mencekam. Identitas Rani yang misterius kini terungkap sebagai Nyai Ronggeng, arwah penasaran yang tragis. Penjelasan para tetua membuat cerita Reza menjadi masuk akal dan semakin menyeramkan. Reza sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah pengantin kafan bagi arwah gentayangan. Keesokan paginya, Pak De Hasan, Mbah Joyo, dan beberapa pemuda desa memutuskan untuk pergi ke hutan larangan. Mereka harus memastikan
apakah sisa-sisa jenazah Nyai Ronggeng benar-benar ada di gubuk itu, dan apakah Reza telah meninggalkan jejak kain kafan mahar di sana. Reza menolak ikut. Trauma hebat membuatnya tidak mampu melangkah kembali ke tempat terkutuk itu. Setelah perjalanan yang lama dan sunyi, tim pencari tiba di lokasi gubuk di bawah pohon beringin tua. Kondisi gubuk itu persis seperti yang dijelaskan Reza. Reot, berbau kembang menyengat, dan memiliki lubang besar di dindingnya bekas pelarian Reza. Di tengah gubuk, di tempat Reza meletakkan mahar, ada sehelai kain kafan yang robek-robek, tampak sangat kotor dan lusuh, tergeletak di atas lantai tanah. Itu kainnya. Benar, kata Pak De Hasan, menahan napas. Saat mereka membersihkan puing-puing di sudut ruangan di bawah balai-balai kayu yang sudah rapuh, Mbah Joyo menemukan sesuatu. Itu adalah gundukan kecil tanah yang tampak baru digali. Setelah disingkirkan sedikit demi sedikit, mereka menemukan serpihan tulang kecil dan beberapa helai rambut yang sudah menghitam. Yang paling membuat mereka terkejut adalah tepat di atas gundukan itu ada satu simpul tali pocong yang terbuat dari tali ijuk yang sudah lapuk, tertinggal di sana, seolah baru saja terlepas. Jenazahnya. Dia menyempurnakan dirinya dengan mahar itu, bisik Mbah Joyo, wajahnya pucat. Nyai Ronggeng telah menerima kain kafan dari suaminya. Mereka segera mengumpulkan sisa-sisa yang mereka temukan dan membawanya keluar dari hutan untuk dimakamkan secara layak di pemakaman desa. Hutan larangan kini terasa lebih sunyi, tetapi juga lebih berat dengan kutukan baru. Ketika mereka kembali, mereka menemukan Reza duduk sendirian di teras. Tatapannya kosong, tetapi ada perubahan yang lebih mengganggu. Di leher Reza terdapat bekas seperti memar yang melingkar tipis, seolah ada ikatan yang baru saja dilepas. Kami sudah memakamkan sisa-sisa jenazahnya, lapor Pak De Hasan. Semoga dia tenang. Reza hanya mengangguk, namun bibirnya menyunggingkan senyum yang aneh. Senyum yang sangat mirip dengan senyum dingin Rani Nyai Ronggeng yang ia lihat di hari pertama. Dia tidak akan tenang, kata Reza. Suaranya kini kembali normal, tetapi nadanya dingin dan hampa. Dia sudah mendapat yang dia mau, kain kafan dan suami. Sejak hari itu, Reza tidak pernah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia tidak bisa kembali ke kota. Trauma itu mengikatnya. Ia seringkali mendapati dirinya berjalan sendiri di malam hari menuju ke tepi hutan larangan dan menatap ke dalam kegelapan. Ia menjadi pendiam, jarang makan, dan tatapannya selalu memancarkan ketakutan yang mendalam, bercampur dengan kerinduan yang aneh. Warga desa mulai menjauhi Reza, percaya bahwa ia telah menjadi suami gaib bagi arwah Nyai Ronggeng. Mereka percaya, kapanpun Nyai Ronggeng merasa kesepian, ia akan datang menjemput Reza. Suatu pagi, Reza ditemukan menghilang. Ia hanya meninggalkan catatan singkat di atas meja. Dia menungguku. Kita sudah menikah. Pencarian dilakukan, tetapi Reza tidak pernah ditemukan. Persis seperti jenazah Nyai Ronggeng yang hilang dulu. Mobilnya masih terparkir di desa Sukamaju, tetapi Reza telah pergi, selamanya terikat dengan pengantinnya. Hingga hari ini, setiap warga desa yang melintas di dekat hutan larangan sering menceritakan tentang dua bayangan. Satu pocong lusuh yang melompat di antara pohon dan satu bayangan pria muda yang berjalan di sampingnya, seolah-olah keduanya sedang bergandengan tangan dalam pernikahan abadi yang tidak akan pernah berakhir. Kisah Reza dan pengantin kafan Nyai Ronggeng dengan detail lokasi dan kisah tragis Nyai Ronggeng yang tercatat dalam legenda desa terasa begitu nyata dan menyeramkan, menjadikannya sebuah peringatan bahwa di balik hutan yang sunyi ada perjanjian gaib yang bisa mengikat nasib manusia selamanya.